Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nicholas Abraham Cahyadi. Saya akan mempresentasikan tentang kelestarian Indonesia di luar negeri melalui Pusat Budaya Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan negara persatuan yang menganut nilai multikulturalistik dalam bahasa, budaya, serta adat istiadat setiap wilayah di Indonesia. Di mana gagasan pada presentasi ini yaitu upaya pemajuan kebudayaan tersebut yakni dengan cara memperkenalkan kebudayaan kepada kalangan nasional maupun internasional. Konsep dari pelestarian bahasa dan budaya Indonesia yaitu dikemukakan oleh Guntur Tarigan, yakni sebagai pelestarian bahasa merupakan hal yang krusial untuk dilakukan karena kemampuan bahasa telah menjembatani adanya tindakan berbicara yang juga merupakan pengetahuan yang sangat fungsional dalam memahami kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian bahasa turut menjadi fokus utama yang berpotensi memajukan kebudayaan Indonesia di kancah Kamboja. Penata laksanaan pelestarian bahasa. Program yang dicanangkan oleh Pusbudi dalam pengenalan budaya Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2021, yakni sebagai pengenalan bahasa Indonesia sebagai identitas budaya dari negara Indonesia. Program diplomasi soft power dalam pengenalan dan pelestarian BIPA oleh Pusat Budaya Indonesia atau Pusbudi merupakan salah satu prioritas bahan atau modal kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kamboja untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. BIPA dalam agenda diplomasi secara soft power untuk budaya dan pendidikan Pusbudi Nusantara adalah adanya program dari KBRI bersama Pusbudi dalam pemberian pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pelajar asing. Sehingga pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu berbahasa Indonesia dan menguasai bahasa Indonesia. Konsep BIPA yaitu ciri-ciri khas dari BIPA dalam pelestarian bahasa Indonesia, yaitu dengan pendekatan dan metode yang dilakukan lebih dominan interaksi dan menggunakan bahasa yang lebih fungsional. Teknik pada program belajar BIPA yaitu menggunakan bahasa Indonesia secara umum dan bukan terfokus pada bahasa Indonesia yang bersifat baku dan formal atau makna-makna kiasan. Dan media yang digunakan yaitu cenderung role play atau team learning yang dapat menciptakan suasana belajar yang aktif. Peranan dari BIPA dapat menjadi metode pelestarian bahasa Indonesia di luar negeri. Karena BIPA dapat menjadi wadah atau lahan berbisnis untuk para pendidik yang memiliki latar belakang konsentrasi bahasa Indonesia agar mendapatkan pengalaman baru. Karena siswa didiknya merupakan orang asing yang notabene memiliki mother tongue atau ibu bahasa yang berbeda dengan peserta didik asli domisili bahasa Indonesia. Konsep BIPA juga antara lain sebagai mempelestarikan bahasa Indonesia melalui program pembelajaran BIPA untuk agenda diplomasi budaya dan pendidikan Pusbudi Nusantara dapat dipesan untuk peserta didik tingkat pemula, di mana mereka diberikan materi bahasa, antara lain kata sapaan, ungkapan, keseharian, sederhana, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat negatif, preposisi, kata atau kalimat tanya, kata bilangan, dan afiksasi. Implikasi positif antaranya ada terbagi dua, yaitu adanya pelestarian bahasa Indonesia baik Indonesia dan Kamboja bersama KBRI telah menciptakan peluang bisnis bagi para pebisnis untuk bertemu dengan mengatur seminar bisnis, perjodohan bisnis, dan mengatur pameran perdagangan bersama, serta meningkatkan ekspor dan impor utama untuk meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dan diplomasi antara Indonesia dan Kamboja. Kesimpulan dari PPT-nya, keberhasilan bisnis dan ekonomi Indonesia di luar negeri turut dipengaruhi oleh pengenalan bahasa dan budaya Indonesia kepada WNA. Tindakan pelestarian bahasa dan budaya Indonesia telah dilakukan oleh Pusbudi dengan adanya program Bahasa Indonesia
penutur asing atau BIPA, yakni merupakan strategi untuk meningkatkan standarisasi pendidikan bahasa Indonesia dalam kancah internasional sekaligus membuka peluang dalam memperkenalkan budaya masyarakat Indonesia di Kamboja. Secara praktis, dengan adanya pengenalan bahasa Indonesia untuk masyarakat Kamboja, maka akan memudahkan masuknya produk-produk Indonesia di Kamboja. Sehingga pelestarian budaya ini dapat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan bisnis negara Indonesia dalam pasar global. Jadi kesimpulannya lagi dalam materi 1 sampai 12 yaitu kita bisa memperkenalkan kepada warga negara Indonesia, WNI dan WNA tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa memperkenalkan kepada mereka cara berbahasa Indonesia yang baik dengan menggunakan ejaan dan puebi dengan pemilihan kata yang benar dan tepat dalam keseharian kita serta menggunakan kalimat efektif dalam keseharian kita sehari-hari. Maupun ketika itu kita sedang berbicara dengan warga negara asing, kita bisa mengenalkan mereka terhadap bahasa kita yang baik dan benar. Dan kita juga bisa menggunakan teknik surat menyurat bukan hanya secara lisan, tapi dengan secara tulisan. Tapi kita bisa menggunakan dengan paragraf yang benar dan menulis surat dengan baik dan benar. Maka dari itu, sesuai dengan materi yang saya pelajari selama ini, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan materi yang diajarkan kepada kita dari materi 1 sampai 12, sesuai ajaran yang ejaan dari PUEBI, diksi atau pilihan kata, kalimat efektif, paragraf, dan surat. Sekian dan terima kasih.